Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, shalom. Kita berbahagia dan kita bersuka cita pada malam hari ini, amin. Kalau tadi saya berangkat dari kantor ke gereja itu macet banget gitu kan. Tapi ketika saya melihat ada teman-teman di sini, waduh sungguh sukacita saya. Tadi udah capek-capek, tapi ketika lihat teman-teman di sini semuanya, saya jadi sukacita. Saya percaya bahwa setiap apapun usaha yang kita lakukan menuju ke gereja ini, ada maksud kita datang, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, kita rindu untuk menikmati baitnya Dia. Amin, teman-teman semuanya. Mari siapkan hatimu, kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu ada dan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang baik, sangat baik dalam kehidupannya kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memulai ibadahnya kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin Tuhan ada di antara kami yang datang Tuhan dengan kesusahan Tuhan. Mungkin Tuhan ada di antara kami yang datang dengan kesakitan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang datang Tuhan dengan satu masalah atau satu problem ataupun dengan sukacita apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang Tuhan berbeda ketika kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan ibadahnya kami Tuhan BIC ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, segala gangguan kuasa iblis yang mengganggu ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar hanya fokus kami tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berundang mengucap syukur. Mari kita semua berkata bersama-sama, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita menyatakan bersama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari kita mau nyatakan kembali, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kita mau nyatakan bersama, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Oh, sungguh Kau Allah yang hebat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita menyatakan bersama. Bapakku datang
percaya ada bagiku. Nyatakan dengan imanmu, tak usah takut. Tak usah takut, sebab Kau sertaku. Tak usah bimbang, Kau di dalamku. Tak usah cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau ajaib Tuhan. Di hidupku kami kasih Tuhan. Dari setiap jemaat Tuhan, kita mau nyatakan bersama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, sebab Kau sertaku Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita mau arahkan hati kita dan nyatakan bersama-sama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh nyata, kasih setia-Mu tak pernah berakhir, penyertaan-Mu sempurna. Sungguh Kau hebat, pencipta langit dan bumi. Kaulah satu-satunya yang berkuasa. Gadamu dan tongkat-Mu yang menyelamatkan kami. Kau gembala kami yang baik Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari apapun. Kebaikan-Mu Tuhan selalu bersama kami. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah berakhir. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kaulah satu-satunya Allah yang berkuasa Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha mulia Engkau. Mari kita mau berikan tepuk tangan yang luar biasa hanya bagi nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang kita puji dan kita besarkan pada malam hari ini. Dia Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan membesarkan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata bersama-sama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita sangat baik, luar biasa baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Boleh ekspresikan ke Bapak Ibu lagi, kakak-kakak. Boleh ekspresikan ke kanan dan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus baik dalam kehidupanmu. Sebab itu kamu harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau tertawa bersama-sama. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak puji nama-Mu. Everybody say, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini.
Silakan duduk teman-teman semuanya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau menyembah Allah kita yang hebat. Sebab Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat jamahan pujian penyembahan. Terima kasih buat perubahan yang akan kami alami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Kalau kami boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami siap merenungkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya penuh dengan kekurangan kelemahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri Engkau yang berbicara, Roh Kudus ambil alih. Dan kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak sekalian. Terima kasih buat Putri dan tim yang sudah melayani. Terima kasih buat Tuhan terutama. Makasih buat rekan Pak Beni sebagai koordinator dan Rocky, tim-tim semua yang memberikan saya kesempatan malam hari ini membawa renungan singkat di dalam ibadah BIC. Pada Christine juga yang menghubungi saya, terima kasih Christine. Tuhan memberkati dan Tuhan berkati kita semua yang hadir malam hari ini ya. Haleluya, capek, betul. Kami juga mengalami hal yang sama. Pernah jadi keluarga muda juga, masih anak kecil, harus bekerja. Memang sampai sekarang juga bekerja. Tapi mengurus anak-anak itu luar biasa. Kalau teman-teman adik-adik semua, anak-anak semua bisa hadir malam hari ini, itu karena kecintaan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan pasti memberkati. Itu janji ya. Baik, saya nggak panjangkan lebar, kita buka saja dalam renungan firman Allah pada malam hari ini yang terdapat dalam kitab Amsal. Amsal 6. Ayat 20 sampai dengan 23. Amsal 6 ayat 20 sampai dengan 23. Ibu-ibu, rekan-rekan semua, bawa Alkitab. Sekali lagi saya suka ngomong, mohon maaf ya, jangan marah ya. Bawa Alkitab? Tidak? Tidak ya, nggak apa-apa. Ya. Minggu depan bawa Alkitab ya. Karena ini adalah firman Allah. Hari Sabtu, Tuhan izinkan saya melayani di penjara di Tangerang. Dari sekolah, hampir semua yang hadir, kalau nggak salah 200-300 orang itu rata-rata bawa Alkitab yang di penjara. Tapi kita orang rata-rata tidak bawa Alkitab. Saudara-saudara ya, nggak apa-apa ya. Saudara bisa membaca apa yang ada di teks ya. Saya baca ibu bapak sekalian kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Karena jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Amin. Haleluya, rekan-rekan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau siap, mohon maaf ya, kalau undang saya, kalau saya tegur atau saya sindir, jangan marah ya. Karena ini firman Allah. Biasanya kalau orang dalam sendiri, orang tua itu pasti kasihnya yang pahit-pahit. Ya, kalau ibu bapak pergi makan, ada tamu kasih kita pasti senang-senang, sedap-sedap. Tapi kalau orang dalam pasti kita kasih yang pahit-pahit. Mengapa? Karena itulah dia. Hati sejujurnya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca di atas nasihat tentang perzinahan, kelihatannya kok Ferdi kamu bawa hal ini, apakah kita berzina? Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah arti simbolis sebenarnya. Tuhan menempatkan kita sebagai kepunyaannya, jangan sampai kita berseteru dengan dia dan kita bersinah dengan dunia. Ini maksudnya. Memang ada gambaran-gambaran bagaimana ada wanita, ini begini. Tapi kalau kita pelajari semuanya, saudara-saudara, ini bukan berbicara zina secara badania. Tapi zina rohani kita, ketertarikan kita kepada dunia. Ya, nah ibu bapak sekalian kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca baik-baik, ini ada poin-poin penting yang menjadi bekal hidup kita saat ini. Saya yakin percaya sekali saudara-saudara, sampai hari ini benar-benar terjadi dalam kehidupan pribadi. Bahwa inilah berjalan, berbaring, bangun, luar biasa.
3 hal poin penting dalam hidup kita. Artinya apa? Dari mulai berjalan sampai kita tidur, sampai kita bangun, seluruhnya itu dalam kendalikan Tuhan. Dan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara harus mengerti, hidup kita dalam tangan Tuhan. Tapi seringkali kita yang membuat hidup kita itu tidak di dalam tangan Tuhan. Ya. Nah, renungan malam hari ini secara singkat saya berikan judul, saya menggarisbawahi kata tambatkanlah, kalungkanlah. Terjemahan Inggris saya, tambatkan itu bind. Kalungkanlah itu ada tie. Tapi dua kata kerja itu sama, artinya adalah ikat. Ikat, diikat. Ya, ikatkanlah hidup kita pada Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika hidup kita dalam Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi, saudara-saudara. Tahun 1400 sekian, di negara bagian China, Sichuan. Ketika banyak saudagar-saudagar datang dari Eropa, mereka mulai datang ke China untuk mulai kata dengar-dengar ada sutra, ada hasil tambang segala macam, mereka ambil dari sana dan mereka bawa ke Eropa. Dan rupanya di misi perdagangan itu juga ada misionaris yang menyampaikan kabar-kabar, ya, kabar tentang Kristus. Singkat cerita ada berapa orang yang tertarik dan percaya kepada Kristus, ya, walaupun dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sebab itu mereka akan mendapat satu siksaan yang berat. Nah, singkat cerita, ada satu keluarga, ibunya sangat tua, anaknya masih muda, kurus kering, saudara-saudara. Ya, bagaimana mau ngomongnya kalau udah kurus kering lagi ya? Berarti bisa bikin layang-layang kali ya. Saking kurus kering gitu, kira-kira gitu. Komplain selalu sama ibunya, kenapa saya lahir miskin? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa enggak seperti orang lain? Saya susah, saya miskin, begini. Oh, macam-macam, dia marah sama ibunya. Ibunya karena orang percaya, waktu itu percaya mulu, selalu berharap pada Tuhan. Tuhan berkati, tolong anak saya, Tuhan berkati. Kira begitu. Selalu ada dalam hati anak itu, karena dia cuma punya satu-satunya. Suaminya sudah meninggal, seorang janda. Singkat cerita yang saya cerita tadi, datanglah kapal-kapal yang datang Eropa. Mereka mulai perdagangan dengan China, misionaris juga datang. Nah, pada zaman itu, orang sangat suka untuk kerja di kapal. Termasuk anak ini pengen kerja di kapal. Tapi kriterianya tidak bisa memungkinkan. Mengapa? Badannya kurus. Harus cari badan-badan tambun kan. Kita suka nonton film-film ya. Orang-orang kapal itu kan tambun-tambun badannya kan. Ya, kuat-kuat kira-kira begitu analoginya. Tapi nggak tahu bagaimana dia bilang yang penting dia mau cuci kamar mandi apa segala macam. Pokoknya dia kerja. Singkat cerita karena udah pusing, kapten dia oke kerja. Tujuannya mau lari dari China, dia bisa pergi ke Eropa, ke Jepang segala macam. Menurut cerita kesaksian, ketika dalam perjalanan mereka mau keluar pelabuhan di Sichuan, angin luar biasa singkat cerita dan memporak-porandakan itu kapal, saudara. Pada zaman itu tidak pakai diesel, tidak pakai uap, masih pakai layar. Layar tahu ya, layar. Dan apa yang terjadi karena belum siap, layar itu tersangkut, saudara-saudara. Nah, mereka mengangkat begitu banyak hasil tambang emas, perak, hasil olahan-olahan dari China untuk bawa ke Eropa. Bayangkan berapa banyak kalau seandainya kata itu karam, berapa banyak nilainya. Kapten memanggil orang-orang satu-satu ABK, tolong betulin itu layar. Sebab kalau tidak betulin patah, bisa tenggelam. Tidak ada satu orang yang bisa naik, saudara-saudara. Mengapa? Badannya pada besar-besar. Tidak ada satu orang naik, badannya besar-besar. Dicari, dapatlah yang pemuda tadi yang saya bilang itu, yang seharusnya tidak terima waktu kerja, tapi karena dia memaksakan diri, diterima kerja, akhirnya, nih kamu cepat-cepat, kamu betulin itu layar. Karena memang dia ringan, jadi nggak bakalan patah, selamat. Tapi apa dia ngomong pada kapten? Kapten, kalau memang nggak ada jalan keluar saya harus naik, saya naik. Tapi minta tolong, bisa nggak? Apa? Jam 4 pagi saya akan naik. Kapten bingung, kenapa harus jam 4 pagi? Dia teringat jam 4 pagi, mamanya selalu berdoa sebut namanya. Haleluya. Saudara mengerti? Pada satu titik tertentu,
Dia teringat nama dia disebut selalu oleh mamanya. Dia bilang jam 4 pagi sebab dia tahu hanya kekuatan doa mamanya dia bisa selamat. Dan benar terjadi saudara-saudara. Jam 4 dia naik. Singkat cerita, selamat karena mereka takut berlayar lebih lanjut, hancur kapalnya. Mereka balik lagi ke daratan Tiongkok. Dan orang bertepuk tangan memberikan hormat kepada kapten hebat. Dengan gentleman, kapten bilang, bukan karena saya. Loh, Anda kan kapten? Iya, bukan. Siapa? Pemuda ini. Singkat cerita, pemuda itu datang ke ibunya dan minta maaf. Ayat ini kira-kira begini saudara-saudara kalau kita interpretasikan. Betapa diri kita ini ada dalam genggaman Tuhan. Ada dalam genggaman Tuhan. Seringkali kita tuh tidak melihat dan kita anggap sesuatu yang sangat biasa. Makanya jangan aneh kalau ibu bapak perhatikan, ada teman-teman kita, loh kok dia diberkati ya? Ya berkati memang selalu konotasi secara materi ya, materi. Tapi ada juga berkati di karir, pelayanan, pendidikan, banyak macam ya. Kenapa kok saya begini-begini tidak berkati? Saudara perhatikan, tidak ada orang yang berbeda di malam hari ini dengan orang yang lain. Kita semua sama dalam tangan Tuhan. Tidak ada. Kalau Tuhan bisa tolong yang lain, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Rahasia di sini saudara-saudara. Peliharalah ajaran perintah ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini hebat firman Allah. Bayangkan loh saudara. Firman ini mengarahkan, memberikan satu penjelasan secara jelas kepada kita. Ada satu, maaf saya tidak merendahkan gender wanita, tapi ada satu penggambaran jelas antara papa dan mama. Disebut apa? Hai anakku, pelihara perintah ayahmu. Di dalam terjemahan Inggris saya bukan perintah, komando. Kita tahu saudara-saudara, Allah memvisualisasikan pria, papa, sebagai orang yang memegang komando. Ya, komando itu perintah. Perintah adalah suruhan untuk atau tidak melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ini perintah. Kita tahu ada 10 perintah Allah dan itu harus dilakukan. Dan firman selanjutnya, janganlah engkau menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ajaran di sini adalah berbicara law, hukum, rangkaian prinsip moral dan etika yang dianggap sebagai pedoman bagi umat manusia. Yang ini ibu-ibu teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan. Pedoman, hukum, ajaran dari ibu kita. Etika dan moral, ini yang sekarang saya bilang katakan, saya habis mengikuti ada kegiatan rohani. Ini yang sedang melanda gereja. Etika dan moral yang sudah agak pergeseran menurun. Yang kita harus waspadai. Firman Allah tidak kompromi dengan moral yang saat ini. Misalnya, aduh gak enak. Karena bagaimana ya hubungan teman, dagang. Ya udah kita, gak bisa. Kita harus tunjukkan jati diri kita. Saudara-saudara. Walaupun pada akhirnya memang gagal. Tapi kita merasa senang. Karena kita sudah menjalankan firman Allah. Moral dan etika ini yang Tuhan bilang. Janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, saudara-saudara. Dan lebih hebat lagi, tambatkanlah, kalungkanlah di leher kita. Kalau saudara-saudara pelajari, ketika seorang budak itu, dia dibeli oleh seorang pembeli budak, ada satu kalung yang melekat di dalam leher dia. Ketika Paulus bertemu dengan Onesimus di penjara, Onesimus ini adalah budak daripada Filemon dan Paulus menginjil kepada si budak itu dan budak itu bertobat. Di kalung ini sebenarnya ini udah hak daripada si pemilik itu karena dia lari. Ini ditulis, tolong kamu ketemu, ada dia punya pena sini, ditulis terima lagi Onesimus itu sebagai budak. Jadi saudara-saudara perlu kita mengerti firman Allah. Tuhan pernah memberikan satu perumpamaan saya lupa di mana ya. Di Matius 18. Matius 18.
saya baca. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kata Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Ini berbicara apa, saudara bapak sekalian? Tuhan memberikan satu penggambaran lawan daripada ikatkan firman Allah dan perintah itu yang tiap hari untuk supaya hidup kita berjalan dengan sesuai rencana Tuhan. Kalau ada penyesatan-penyesatan ini, Tuhan bilang lebih baik dia ditenggelamkan, saudara-saudara, dengan batu kilangan. Mungkin ibu bapak nggak tahu itu batu kilangan apa ya. Batu kilangan itu batu yang besar sekali. Zaman dulu, masih ada sekarang saya lihat. Itu besar buat giling gabah, jerami. Yang ada relnya itu. Jadi dia berputar. Itu batu kilangan, ya. Nah, kita bisa membayangkan, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya tambatkanlah firman Allah itu, kalungkanlah itu di dalam kehidupan kita. Sebab jika engkau berjalan, engkau akan dipimpin. Ini rahasianya, saudara-saudara. Hebat Tuhan, saya bilang Tuhan, hebat. Firman Allah kata, jika engkau berjalan, Alkitab saya mengatakan, when you roam, bukan walk, roam. Roaming kacau. Kalau saudara pergi ke luar negeri, ganti SIM card supaya lebih murah. Kalau nggak kena roaming. Diacak. Jadi ketika kita, perjalanan kita nggak tahu mau bagaimana, ini firman katakan, maka kita akan di-lead, dipimpinnya. Hebat saudara. 15 tahun tuh, kurang nggak salah 20 tahun yang lalu, saya bersama istri, dengan modal yang sangat kecil, saudara. Karena pengen usaha, mau berhenti aja bekerja. Berarti kalau 20 tahun, waktu itu Jerry, anak saya 17, 18, belum lahir. Kurang lebih umur saya sekitar 37. Ya, mulai dagang. Orang-orang bilang kan, life begin 40 ya. Ya gitu ya, pengen gitu. Kalau udah kerja kayaknya posisi udah cukup bagus. Aduh kayaknya gak mau perintah orang, dimarah orang toh. Pengen kayaknya orang bilang lebih baik jadi kepala tikus. Orang Cina bilang daripada ekor gajah. Ya, kalau ekor gajah, mending kita kepala tikus. Walaupun kita punya usaha, orang ada suatu saat orang dari kampung dia tulis surat sama mamanya di kampung kami. Mama yang terhormat, yang kekasih. Nggak usah pikir-pikir sama saya, kata dia bilang. Karena saya sudah buka toko di muka dada. Mamanya bingung, apa itu toko di muka dada? Asongan. Dia bangga. Ya, dia bangga buka toko. Asongan dulu ada asongan ya. Di kampung kami asongan itu macam-macam dia. Rokok, gula, kopi segala macam. Buka toko di muka dada. Nggak usah kirim-kirim uang. Karena apa? Pengen usaha sendiri. Ya, kumpul uang. Tabungan, emas jual. Bahkan saya bilang keyboard saya jual. Uang segini-gininya. Mau mulai suka usaha, mau beli barang. Sudah tahu? Dari kecil kami dididik seperti rekan-rekan sekalian. Saya benar ingat tuh lagu itu selalu saya nyanyikan. Oh Tuhan, terima kasih. Berlutut bersama istri di hotel. Minta Tuhan, tolong Tuhan. Kami tidak tahu mau beli kemana. Dan barang apa yang kami mau beli. Sebab saudara-saudara mau beli barang di luar negeri, pasti untung. Pasti. Persoalannya, bisa jual enggak? Ya toh? Sampai sini beli. Enggak bisa jual. Yang paling penting bukan belinya, penjualnya. Maka selalu yang kasih bonus salesnya kan. Perusahaan berhidupkan sales. Bisa beli, bisa jual enggak? Uang cuma segini, salah beli, enggak ada uang lagi. Oh ya berdoa, coba berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Kau beri yang ku pinta, itu lagunya. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Imani. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Wih, saudara-saudara. Dan memang Tuhan itu ajaib.
Saya sampaikan ini pengalaman supaya rekan-rekan semua pun pasti akan jauh-jauh jadi orang lebih hebat. Amin. Pasti. Pasti. Maaf kalau saya singgung. Bisa tanya rekan Beni. Pak Beni, dulu bagaimana? Pemuda kami, Ben, ya. Luar biasa. Naik bajai. Ya. Pernah suatu saat ada Pak Semi, ada nggak sini? Gak ada. Saya waktu itu ketua, dulu kan saya dari anak sekolah minggu toh, dari sekolah minggu remaja, dulu remaja namanya kalau hari youth itu. Dan terus ini pemuda sampai sekarang. Suatu saat saya ketua di pemuda, dan kami bikin acara di puncak waktu itu. Biasa, retret dulu sering retret. Saudara-saudara bayangkan, pas mau pulang, waktu itu kami itu berteman saya, Semi, Onceng, ada beberapa teman lagi. Karena banyak yang peserta, bisnya sedikit, ya udah mereka ambil jatah kami dan kita pulang naik bis. Sudah tahu ketika mau pulang, si Sebi bilang, Yufer kita makan dulu udah. Uang tinggal gope, saudara. Lalu gope, 500 perak. Dibayarin sama dia makan. Gak ada uang. Luar biasa Tuhan, amin. Amin. Jangan lupa kasih perpuluhan. Itu rahasianya. Ya, kembali lagi. Jika engkau berjalan, jika engkau roam, kata firman Allah katakan. When you roam, they will lead you. Siapa itu they? They adalah perintah-perintah ini, perintah dan hukum Allah yang kita pegang itu. Itu yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Haleluya. Rekan-rekan, Tuhan tolong kita pahami ya. Itu yang membawa kita kepada kebenaran, saudara-saudara. Banyak orang gagal memahami firman Allah. Mereka berkata, jika saya sudah datang ke gereja, saya datang, maaf ya, jangan ada yang marah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau perlu ada. Apalagi, semua kegiatan saya ada. Mau apa lagi? Jadi apalagi semua saya ada. Kalau bisa yang lain jangan, saya aja. Tuhan gak bilang begitu saudara. Yang Tuhan bilang bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Allah. Sebab ketika kita dipimpin oleh Allah, Roh yang pimpin kita, maka kita tahu. Oh ini jangan loh, ini jangan loh. Ada satu teori yang saya sementara belajari saudara. Ini agak kontroversi, dengarnya gak enak. Seringkali pekerjaan Tuhan itu menjadi jerat iblis. Mungkin saudara akan bilang, wih hebat sih. Ngomong kok sembarangan, tidak. Saya bisa buktikan disertasinya. Dan itu sudah diakui. Seringkali pekerjaan Tuhan ya, saya sebutkan, pekerjaan Tuhan menjadi jerat iblis. Makanya Tuhan bilang kepada di kitab Matius, nyala daripada aku, hai engkau yang membuat kejahatan. Tuhan, bukan saya berdua menyembuhkan orang, bukan saya membangkitkan orang, bukan saya bernubuat. Tuhan bilang saya gak kenal kamu. Hebat saudara. Orang-orang di ring satu asik bisa Tuhan bisa tolak saudara-saudara. Mengapa? Karena Tuhan inginkan bukan kita mencintai pekerjaannya. Yang kita cintai adalah Tuhannya itu. Paham saudara? Kalau kita mencintai pekerjaannya maka kita akan merasa selfish, egois. Merasa kita paling bisa. Ada orang teman lebih bisa kita gak mau. Jangan. Bahaya itu saudara-saudara. Dan Tuhan tidak kehendaki begitu. Kalau Tuhan ada roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita peka. Semua berfungsi. Saya sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau ada teman atau saudara atau orang yang lain bersusah, kita gampang sekali memberikan simpati sama mereka. Wah gue prihatin ya. Usaha misalnya lagi susah. Oh gue prihatin lah. Gue prihatin. Tapi jangan kalau ada orang lagi maju. Melihat orang itu hatinya murni atau tidak bukan masalah dia. Saat susah dia kasih selamat saudara-saudara. Melihat orangnya hatinya murni ketika engkau berprestasi pada bidangnya dan orang itu memberikan lu aplaus. Wah selamat ya, sukses bisnis lu ya. Pelayanan lu hebat ya, Tuhan berkati. Itu baru orang yang murni saudara. Mohon maaf jangan marah. Dan itu ternyata benar. Haleluya. Jikalau engkau berbaring, when you sleep,
They will keep you. Tuhan luar biasa. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Di sini kan cuma bilang jaga, seakan-akan Tuhan guardnya kita. Tapi firman Allah katakan dia keep kita. Dia ada dalam genggaman kita. Kita ada dalam genggaman Tuhan. Dijaga baik-baik, jangan sampai jatuh. Hebat. Ini firman Allah katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tahu lagu itu? Ku coba nyanyi. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Seringkali ketika saya ada dalam pekerjaan, seringkali ketika saya ada dalam pelayanan, lagi duduk dengan rekan-rekan hamba Tuhan, ketika lagi makan, seringkali menangis, bukan melankolis. Kenapa? Karena mama saya ada dalam hati saya. Saya teringat betapa dia menderita dulu, memberi kami hidup 5 orang laki-laki, kasih makan, kenati dia tidak makan, yang penting anak-anak makan. Bapak Ibu tahu, kampung kami kalau saudara ada pernah ke sana itu pulau, kalau bulan-bulan Desember begini susah, dulu susah. Ada supply makanan dari provinsi Manado. Jadi masyarakat harus makan apa yang ada. Nah, kita mau cari ikan, laut begitu kencang bisa hilang sampai Filipina. Akhirnya apa? Makan ikan asin, ke apa saja. Nah, pada saat itu kami makan babi, itu babi putar atau itu orang kaya punya makanan, saudara-saudara. Orang kaya punya makanan. Dan simbol, itu simbol. Kalau tahu babi putar ya? Tahu ya? Nah, itu enak kan? Di Vietnam ada babi putar jalan, itu babi putar. Tahu babi putar, bro? Babi seekor yang sedang ya diputar. Tanpa ada bumbu, itu daging paling enak. Makanya orang bilang kalau nggak enak kan bodoh, itu paling enak. Ya, enak. Sekarang harganya kurang lebih kalau sedang-sedang begini sekitar 3-4 juta. Dan dia simbol. Kalau ada orang ulang tahun di daerah kami atau ada acara apa, kalau dia cuma suguhkan makanan seperti biasa. Tapi kalau dia suguhkan ada babi putar, itu berarti orang simbol biasa itu. Status, saudara. Ya. Itu kami makan dulu itu hanya orang kaya dan pesta. Tapi sekarang juga mau makan takut kolesterol. Serba salah ya. Dulu makan gak ada uang, sekarang mau makan takut kolesterol. Ya, saudara-saudara. Tapi ya itulah kenyataannya. Saya coba makan di Bali, ternyata lain rasanya. Karena Bali banyak dia punya bumbu-bumbu kan ya. Nah, kalau di Manado dia tidak pakai bumbu, tapi prinsipnya sama. Tapi yang lebih enak adalah babi panggang Bangka ya. Ya, itu paling enak. Nah, pergi ke kemarin waktu itu beli di airport ya, gopek ya segini. Pikir-pikir bisa tahan seminggu, 2-3 hari anak-anak cakar semua, gas habis semua. Makan. Enak ya saudara-saudara. Haleluya, firman Allah katakan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur, sleep. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan memberkati saudara-saudara, pasti. Tapi ada orang yang bekerja seperti ember bocor, tahu ember bocor? Dia capek kayak rodi, ya. Tapi ada orang kerjanya enjoy, dia nikmat. Dia nikmati. Dia bisa keluar negeri. Ini mohon maaf ya, jangan salah mengerti ya. Saya tidak ada maksud apa-apa. 2 tahun lalu, udah di setting nih kira-kira. Anak terakhir kami. Pengen jadi dokter kira-kira. Dokter. Dia punya om, spesialis di Atmajaya. Ada di rumah sakit Geraha. Referensi masuk kedokteran. Tapi ternyata
belakang setelah menjelang habis kelas 2, mau menjelang kelas 3, berubah pikiran dia, 180 derajat. Papa jangan marah ya, padahal kami udah bayar berapa banyak itu. Untuk les, untuk supaya, maaf ya, cita-cita, namanya cita-cita boleh ya setinggi langit, masuk UI kira-kira gitu. Kalau nggak tembus ya swasta, Tiao masuk kira-kira. Tapi kalau UI kan prestis kan, udah belajar di interkon itu. Ya, akhirnya dia bilang, nggak tertarik, mau bilang gimana, mau paksa. Kalau nggak mau, ya kan, daripada nggak jalan. Jadi mau apa kamu? Jadi pendeta. Nggak. Jadi apa? Jadi kayak papa katanya. Apa? Jual bakso. Yes, saya bilang, jual bakso nggak perlu sekolah tinggi, saya bilang. Abang-abang pun bisa. Betul nggak? Itu. Akhirnya bilang, mau jadi kayak mama dagang. Oke, kalau kayak mama oke. Jadi mau dagang. Berubah mindsetnya. Itu. Manusia bisa berubah walaupun dia memang sudah. Inilah saya bilang, kamu inilah akibat hasil perubahan dokter. Karena 17 tahun ya kan 17 tahun yang lalu dokter jamin garansi, pasti cewek. Ya. Namanya bukan Jeremy, Jessica. Ya, serius. Masa udah hayal-hayal sama istri. Nanti gue panggil, Ica ya. Jangan, Jess. Akhirnya berantem gara-gara hanya itu aja berantem. Dia mau Jess, Ika. Udah diplot. Saudara, dokter garanti, ini maaf ya, lakukan ini program makan ini. Dengan metode ini, jamin. Tapi bulan-bulan terakhir ketika mau di USG, sebetulnya dokter dibilang gak usah USG, pasti perempuan. Suster bilang ada, apa itu? Burungnya. Itu, laki-laki. Suster, jari kali itu, bukan Pak, jari ini, dia jari dan kecil-kecil. Ini laki-laki. Lama saya pulang, laki-laki. Kalau udah menghayal perempuan kan, nah inilah akibat perubahan. Saudara-saudara, oke baik ya hanya intermezzo, tapi puji Tuhan laki perempuan sama. Ya, laki perempuan sama, akhirnya namanya Jeremy jadinya. Ya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita saat kita tidur saudara-saudara. 2 tahun yang lalu, adik saya telepon, Fer, ini murah, cuma beli segini. Jangan saya bilang, kayaknya mana ada. Dia punya prinsip apa? Enggak usah bekerja, nanti uangnya berputar. Dia pakai konsep Alkitab. Enggak usah bekerja, tidur pun nanti duitnya bertambah katanya. Saudara-saudara, coba bayangkan. Bikin di hotel. Dan apa akibatnya saudara? Bodong semuanya. Ada pendeta, maaf saya nggak sebut namanya. Real ya. Sampai pengen duitnya banyak. Itu tobat, makanya saya bilang pendeta mata duitan. Karena tidak gadaikan rumahnya untuk mengikuti bisnis itu. Habis. Bagaimana bisa Tuhan bilang? Dia memberkati orang pada saat tidur, sedangkan orang itu bukan orang yang terikat dengan firman Allah dan perintah. Ya. Dan yang terakhir saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Luar biasa. Ketika kita bangun, biasakan kita bilang, Tuhan selamat pagi Tuhan. Ini Tuhan yang akan sapa kita dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena kita ada dalam genggaman tangan Allah. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Jadi saudara-saudara, adik sekalian, kalau ada teguran, terima kasih. Ya, Pendeta Yusuf Roni bilang kalau nggak salah, saya kutip kata-katanya, kalau engkau ditegur oleh orang yang dari bawah, cukup engkau mendengar dan waspada. Tapi kalau engkau ditegur oleh orang yang lebih senior, lebih daripada Anda harus berterima kasih. Ngerti saudara? Ngerti? Kalau saya ditegur oleh atasan saya terima kasih, berarti dia tahu, dia kan pantau saya. Saya punya kelemahan di mana, kamu harus begini, terima kasih. Jadi saudara kalau saya tegur jangan marah ya. Amin. Karena saya mencintai saudara. Dan ayat terakhir adalah coba kita buka di dalam Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Saya bacakan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada kata matikanlah, artinya di dalam kehidupan saya,
teman-teman adik-adik sekalian, ada ini sifat-sifat duniawi. Ada. Sombong, ada. Angku, ada. Ya. Kemarin di kampus kami membahas mengenai percabulan. Percabulan, tahu percabulan? Percabulan. Zina. Bagaimana Daud melihat siapa namanya? Siapa? Batseba. Dan dia tertarik kepada Batseba. Sebenarnya karena kita kelompok apa istilahnya orang bilang pelajar, jadi bicaranya kadang-kadang kontroversi. Daud ini sebenarnya orang paling bejat di dunia. Coba saudara bayangkan, konspirasinya jahat banget. Ingin mendapatkan istri orang. Saudara bisa bayangkan kan, seandainya kata ini terjadi pada seorang pemimpin rohani. Anggaplah saya pendeta, saya begitu bejat. Bejat sekali. Konspirasinya tingkat tinggi, panggil si panglima yang kamu taruh si Uria di depan supaya dia mati, supaya saya bisa dapat istrinya. Itu jahat sekali. Tetapi apa yang membedakan saudara? Ketika Nathan tegur, nah ini kuncinya. Saya berdosa Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Bahkan sampai akhir zaman, sampai akhir dunia ini, sampai akhir firman ini, Daud harus tanggung malunya bahwa dia memperanakan keturunan Salomo dari bekas istri Uria. Ya, itu khotbah Natal kan ya. Di Matius ada itu keturunan dia. Dia tidak disebutkan dengan istri siapa? Istrinya Uria. Berarti firman Allah inilah, itu bagian yang lain ya saudara-saudara. Dan ini terakhir saya katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kembali ke tadi Amsal, perzinahan kita bukan perzinahan secara tubuh, tapi perzinahan adalah ketika kita ini milik Tuhan. Kita ini semua, saudara-saudara tahu nggak? Kita ini benar permata-permata yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Coba saudara bisa membayangkan seorang yang begitu besar, begitu mulia. Ya, mau datang presiden aja kalau datang ke rumah ya, orang yang maaf kekurangan, rasa bangga luar biasa. Memberikan bantuan bansos aja asito itu uang negara, asa bangga luar biasa saudara-saudara. Apalagi ini pemilik kehidupan alam sejagat dan dia mau mati bagi saudara dan saya. Wih luar biasa ibu bapak sekalian. Makanya saya bilang aduh Tuhan, aduh luar biasa Tuhan. Engkau baik sekali, siapakah aku ini Tuhan. Keserakahan dan sama dengan penyembahan berhala. Nah ini yang Tuhan tidak kehendaki. Oleh sebab itu kembali lagi ke Amsal tadi Tuhan bilang, kalungkanlah itu dalam lehermu. Ikatkanlah itu dalam lehermu. Seperti lagu dunia katakan stuck on you ya, tahu stuck on you ya? Lionel Richie. Lekatkanlah hidup saudara. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Orang bilang biasa pendeta itu suka berbohong ya. Tadi saya bilang ini ayat terakhir. Nggak tahu ada ayat lagi, satu lagi terakhir. Terakhir. Minta ampun Tuhan, minta ampun. Tiba-tiba teringat 1 Korintus. Ini saya pernah bawa waktu di rumah duka Hesel waktu itu. Tiba-tiba saya dapat ayat ini bagus sekali. 1 Korintus 6 ayat 17. Sampaikan demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Haleluya. Ibu bapak sekalian kekasih dalam Tuhan Yesus, ikatkanlah diri kita kepada dia. Ketika kita ikatkan diri kita kepada dia, firman Allah jamin ketika kita berjalan, ketika kita nggak tahu di mana, ketika kita kacau semua perjalanan roaming, firman Allah katakan, maka Tuhan akan memimpin kita kepada jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sedang tidur terbaring, dia tetap mengkeep kita, menjaga baik-baik kita.
Dan ketika kita bangun, maka dia akan menyapa kita. Asalkan kita apa? Mentaati perintah dan ajaran Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Saya rindu kita menyanyikan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Amin Tuhan. Di Injil Lukas 11 mencatat, ketika Tuhan memasuk suatu kota di Nain, dia berjumpa dengan seorang ibu janda yang kehilangan anak pemudanya mati. Saudara-saudara, saya sampaikan, tidak banyak literasi, literatur, informasi mengenai siapa orang ini. Saya sudah belajar. Tetapi Tuhan memberitahukan pada saya melalui pembacaan firman Allah. Dari mana? Berbondong-bondong orang mengawali pengantaran jenazah itu. Saudara-saudara perlu tahu, ketika orang itu masih hidup, biasanya orang suka datang memberikan ucapan salam, apalah. Tetapi melihat orang itu dihargai, tidak dihargai, salah satunya ketika dia, meninggal. 25 tahun posisi saya terakhir GM, saya bekerja untuk perusahaan. Saya sebut nama ya, tapi saudara tahu yang punya Suzuki salah satunya. Sangat hebat. Tapi ketika dia meninggal, cuma karyawan berapa orang yang antar. Mengapa? Karena orangnya tidak disukai orang. Tapi ada orang yang sederhana, begitu banyak orang simpati. Nah, firman Allah katakan di Nain ini berbondong-bondong orang mengantar jenazah itu. Kesimpulannya, tidak mungkin orang itu berbondong-bondong kalau orang ibu ini tidak berpengaruh. Mungkin dia bukan berpengaruh secara ekonomi, tapi orangnya itu baik. Dan rupanya orang ini ada dalam pikiran Tuhan. Jadi ibu bapak perlu ketahui, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup kita ini. Katakan amin saudara. Tuhan bisa berbicara dengan apa saja saudara-saudara. Tuhan berbicara bisa dengan burung pun. Tuhan bisa dengan pohon pun. Bisa berbicara dengan masalah kita. Tuhan bisa berbicara dengan usaha kita. Bisa bicara dengan teman kita. Apa saja persoalan Tuhan bisa berbicara. Tapi kita peka gak bisa melihat itu. Itu persoalannya. Tuhan bisa bicara dengan keledai. Kalau Tuhan bilang kalau kalian memuji saya batu-batu pun saya bisa bikin memuji. Semua Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa bicara di mimbar. Tuhan bisa bicara di tempat itu saudara. Ketika saudara pulang, Tuhan bisa berbicara.
Persoalannya, peka nggak kita lihat itu, dengar. Nah ini cerita di Nain, Tuhan tertarik kepada dia. Artinya apa? Ada di dalam pikirannya Allah. Kalau Alkitab catat kejadian ini, itu bukan satu cerita yang abal-abal, cerita yang rendah. Ini cerita yang hebat. Di mana Allah memberitahukan pada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, semua di dalam pantauan Allah. Haleluya. Di dalam pantauan Allah, saudara-saudara. Mungkin kita mengalami pekerjaan kita lagi susah. Mungkin kita mengalami pendapatan lagi turun. Mungkin kita sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Atau mungkin kita dalam masalah promote. Semua dalam pantauan Allah. Tetapi ketika kita ada dalam tangan Tuhan, saya katakan tadi, dalam genggaman Tuhan, tidak perlu khawatir. Amin. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Daud bilang pada Salomo, jadilah seorang laki-laki, hadapi semuanya itu. Bersama Tuhan, pasti kita bisa melakukan perkara-perkara hebat. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada Pak Rocky. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Silakan Pak Ben. Mari kita bangkit berdiri. Hakimu. Kasih Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah dibentangkan untuk kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memperhitungkan setiap daripada kami Tuhan. Sungguh Tuhan, sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami menjadi berguna, kami menjadi bisa karena ada Engkau di dalam kehidupan kami. Terus berikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah firman yang malam hari ini dibagikan, apabila ada teguran-teguran yang diberikan kepada kami semua, kami boleh menerimanya dengan ucapan syukur. Bahwa Tuhan masih memperdulikan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap daripada kami untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami benar-benar mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya. Yang diberkati firman Tuhan pada malam hari ini boleh sama-sama dengan saya lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya akan bacakan pengumuman. Pengumuman boleh disiapkan. Oke, perhatikan baik-baik pengumuman tanggal 10 Oktober 2024. Ya, kita akan kembali diberkati minggu depan oleh Pastor Nancy Lumantono sama jam 7:30. Jadi jangan lupa teman-teman pastikan kita melihat kiri kanan yang tidak datang hari ini, kita ingatkan minggu depan kita akan kembali beribadah ya, dan diberkati oleh Pastor Nancy. Next. Wow, happy birthday buat Tesya, Kurniawan, Liana, Yunita, dan Hendra. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Next. Ya, seluruh pengurus harap berkumpul setelah ibadah dan bertemu dengan Bapak Rocky. Sekali lagi seluruh pengurus setelah ibadah ini kita akan kumpul bersama-sama dan bertemu dengan Bapak Rocky. Next. Warna kesukaan saya, sudah tidak ada berarti. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Sebelum itu kita mau panggilkan Bapak Beni Hira untuk tampil ke muka memberikan wejangan bagi kita. Silakan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya,
Tadi wejangan sudah diberikan, firman Tuhan sudah dibantaikan. Terima kasih Ko Ferdi, Pendeta Ferdi yang sudah membagikan firman Tuhan. Jadi ingat, jangan lupa ajaran orang tua dan ajaran ibu. Siapa yang masih punya orang tua? Siapa yang masih punya orang tua? Oh, anak-anak saya angkat ya, puji Tuhan. Kirain nggak? Yang masih punya orang tua, dengarin ajaran orang tua ya. Jangan lupakan ajaran mereka ya. Karena itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Kita ada, sebagaimana kita ada juga karena Tuhan, tetapi juga karena orang tua kita. Hargai orang tua kita. Dan orang tua kita yang terbesar adalah Bapa di surga. Firman Tuhan sudah dibentangkan terus. Jadi apapun yang diajarkan oleh firman Tuhan, ikutilah ya. Besok hari apa ya? Jumat biasanya pagi ada apa ya? Oh, doa fajar, puji Tuhan. Selalu dibilang apa? Ayo ikut doa fajar. Aduh, itu saran ajarannya. Kalau mau kuat kita harus doa pagi. Setiap pagi bangun, ikatkan tadi kan dengan Tuhan. Ya, jadi besok jangan lupa ya doa ya fajar ya. Ya, oke? Ya, amin, haleluya. Yang amennya cuma 2-3 orang karena saya lihat tiap kali jumlahnya segitu aja yang ikut doa fajar. Dulu ada akun yang namanya domba yang hilang apa domba tersesat. Tapi saya lihat sekarang nggak ada lagi, dombanya memang benar-benar tersesat. Saya berharap dia kembali lagi. Haleluya. Tidak ada pengumuman lain, ayo mari kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri kita akan berdoa. Sebagaimana kami ada, kami mengucapkan syukur, terima kasih kami kepadamu karena Engkau Allah yang baik. Ibadah ini juga bisa berjalan dengan baik semua karena kebaikan dan kemurahan. Untuk itu kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk ibadah ini, para pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, apapun jenis pelayanan mereka, WL, singer, pemain musik, lighting, LCD, share, apapun juga Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Kami percaya setiap orang yang melayan Tuhan pasti ada upah yang menyertainya. Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk gembala senior kami Om Paul dan Tante Paul. Tuhan kami berdoa berikan kekuatan dan kesehatan kepada orang tua rohani ini Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun usianya sudah lanjut tapi Roh Allah tetap ada bersama dengan orang tua rohani ini. Dan biar itu terimpartasi terus kepada kami. Kesetiaan mereka menjadi contoh dan teladan kami. Dan kami berdoa biar Kau berkemurahan hati untuk menambahkan usia lagi. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi orang tua rohani kami. Begitu dengan wagem kami, Kosemi Tuhan. Dimanapun dia berada kami berdoa Tuhan memberkati selalu Tuhan. Hikmat marifat selalu ada dalam kehidupan
Wakil Gembala kami untuk Kosemi. Terima kasih Tuhan, berkati Pendeta Ferdinand Tuhan, Ko Ferdi yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai dia dengan luar biasa lagi, urapan yang baru selalu ada dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, yang seminggu ini berulang tahun Tuhan. Kami berdoa sebagaimana Engkau menyertai di tahun yang lalu, kami pun berdoa di tahun ini, bahkan sepanjang tahun hidupnya, Tuhan menopang mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan sampai jamaah di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ditabur sesuai dengan firman-Mu akan kami tuai berkelipatan kali ganda. Pakai ini untuk pekerjaan dan kepeleparan nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di akhir ibadah ini, hamba membawa kami semua ke hadapan-Mu dan hamba juga mari kita angkat tangan kita. Tuhan, hamba berdoa biar turunlah kiranya berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat yang akan membawa kita menjadi satu kemenangan menuju kemenangan lain. Berkat iman kita diperkuat dan iman percaya kita selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat ini yang akan membawa kita sampai bertemu kembali kepada Engkau di dalam kerajaan sorga. Terima berkat ini yang percaya katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.